Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan penjabaran tentang budaya positif. Salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kehadiran ibu-ibu pada hari ini, di mana seperti yang saya janjikan dari awal bahwa saya mengikuti CGP dan saya akan melakukan penugasan apa yang saya dapatkan di CGP. Saya akan melakukan penugasan pada ibu-ibu semua. Hari ini saya melakukan penugasan tentang penerapan budaya positif. Untuk pertama, saya akan mengenalkan kepada ibu-ibu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ini memang kita sama-sama mengenal tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma belajar? Saya sendiri sebenarnya awalnya agak membingungkan apa paradigma belajar. Ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Dan hari ini saya mengajak ibu-ibu untuk sama-sama mencerna, memaknai sebenarnya apa itu paradigma belajar. Jadi di sini sudah ada teori kontrol Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian adik berkembang dan dinamakan Chaos teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang benar kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguat karakter. Jadi di sini saya bacakan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini sama-sama kita maknai ya. Sebenarnya ini apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ibu-ibu, ini sebenarnya pernah nggak terjadi di dalam kelas? Terjadi sama kita bersama murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba ibu-ibu bayangkan kembali di dalam kelas, pernah nggak mengalami menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal? Pernah nggak? Seperti apa Bu Yuli? Sebenarnya saya masih ragu juga Bu Yuli. Kalau saya belum apa-apa ada untuk merasa salah, akhirnya ada ketakutan. Ya, sehingga kadang kita lihat anak untuk mengakui kesalahan sendiri takut gitu ya. Nah, iya. Ketika dia melakukan kesalahan, Kadang nangis dulu ya. Ya, karena dia takut Dia nggak tahu salah itu kan. takut kena marah. Nah, ya. Ya, takut kena marah sehingga itu tadi lah sebenarnya serba salah juga kita kan. Kalau tidak kita tegur, kalau tidak kita tegur nanti dia buat salah terus ya. Tapi ketika kita kasih tahu bahwa itu salah, besoknya dia nggak tahu salah nih, bakal tahu takut nih nanti nih, takut sendiri gitu ya. Oke, berarti banyak yang kita alami ya, kita alami di kelas sehingga ibaratnya bermacam-macam yang kita alami di kelas yang tadinya harusnya positif jadi negatif ya. Tapi itulah dilema yang kita jadi guru. Kenapa saya bilang dilema? Nanti kalau tidak dikasih tahu bahwa itu salah, dia berbuat terus. Ketika kita ibaratnya mengedepankan kesalahan dia, anak jadi takut dan bisa pula membalikan fakta seperti yang terjadi di kelas ini. Kita lanjut pada yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita cerna sama-sama. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini kita cerna sama-sama. Ini sebenarnya pernah nggak terjadi di lingkungan kita? Ada nggak terjadi di lingkungan kita? Kadang kan kita dengan anak-anak ini kita menganggap anak-anak itu seperti orang dewasa kecil, Inilah pentingnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah ini kalau menurut saya, karena banyak hal yang saya alami juga. Kita udah tahu nih, satu anak yang lasak, jadi besoknya belum tentu dia salah.
Sasarannya dia juga lagi. Sasarannya dia juga, ya. Jadi karena memang enggak kita aja, kawan dia pun akan menyebut dia yang Iya. asal. Barusan saya masuk di sini tadi, saya masuk ke kelas ini. Itu kejadiannya seperti ini. Padahal saya dengar sendiri, nggak ada satu anak yang ngomong, tapi mungkin karena ada kebiasaan dia yang sering ngomong mencarut, itu dia lah dituduh bilang sama kawannya. Saya bilang akhirnya saya bilang tanya dulu sama kawannya, ada nggak dia tadi mencarut? Nggak ada, nggak ada, kata si kawan. Tapi mungkin
bawah itu dikasih reward. Rewardnya nggak mesti hadiah. Dengan tepuk tangan untuk Gion. Gion sudah berani. Terima kasih Gion. Jadi biasanya semangat tuh. Tapi nasihat juga bu. Betul, karena dia baru pertama kali. Besoknya kita boleh ditulis. Nah, dibiasakan dia jadi pemimpin. Dengan seperti itu lama-lama terbiasa. Kita harus melatih mereka untuk terbiasa berani tampil di depan. Berani sendiri, kita kasih kesempatan berdua. Jangan dipaksa dia sendiri. Ketika dia dipaksa sendiri, dia tidak mau, itu yang membuat dia jadi trauma. Disiplin. Biasanya kalau kata disiplin ini ibu-ibu, sebelum kita kesini biasanya hubungan disiplin yang terbayang sama kita apa? Disiplin makan. Disiplin Tepat masuk. waktu. Betul. Tepat waktu. Pokoknya memang disiplin. Kalau nggak diet, disiplin lah. Ini kadang nggak diet, ada pula loh apanya kan, bolong-bolong. Hari ini diet, jadi memang kata disiplin itu sebenarnya banyak maknanya. Dari sini kita lihat kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah ini yang kita bilang tadi kan, peraturan itu baru disebut dengan disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya kalau dalam budaya positif, disiplin itu bukan berhubungan dengan hukuman. Jadi memang kita mengarahkan anak pada proses yang gagal. Tadi yang gagal yang menjadi yang lebih baik. Nah sebenarnya itu ketika kita memang menjadikan dia sebagai untuk berkompetisi, anak yang merasa lemah, dia merasa diri dia memang gagal. Itu sebenarnya reward tidak bagus. Tapi kalau kita buat reward yang bagus itu yang dengan tepuk tangan, yang sudah tampil, itu kalau menurut saya itu reward yang positif lah menurut saya. Reward, makanya saya bilang tidak semua reward itu salah. Karena ada reward yang memang betul-betul, contoh nih kita besok PPDB anak baru. Ketika dia datang, kita kasih hadiah balik, besok dia semangat lagi untuk datang. Terima kasih sudah datang hari ini. Nah hari ini yang sudah datang ke sekolah ibu kasih ini. Kita tempel lagi bintang bagi anak. Bintang yang dari bajuannya dan macam bintang di atas langit. Nah begitulah sama anak-anak. Jadi kalau menurut saya ada reward yang memang tidak baik kita lakukan. Kadang kesalahan teknis aja kita memang atur, jagalah hati anak. Sebenarnya jagalah hati anak, jangan sampai anak merasa gagal. Ya, pengalaman saya SD, ada teman saya merasa benar-benar diri dia tidak mampu. Karena memang tidak mampu untuk menjawab. Siapa yang tidak berjawab, balik ke terakhir. Dia tak mampu dan kuisnya matematika pula. Wah, sehari balik duluan kan? Dia tidak mampu dan akhirnya memang bukan dia sendiri yang merasa diri dia gagal, tetapi satu kelas. Tahunya anak itu tidak bisa. Tidak bisa matematika. Habis lagi pengetahuannya. Sebenarnya lomba itu adalah untuk melatih anak supaya dia lebih giat lagi. Nah seperti itu. Itu sebenarnya kita memaknai kepada anak aja. Cara kita mengarahkan aja sama anak. Nah seperti ini. Jadi disiplin itu kadang kita dengar kata disiplin aja kita udah memang duduk yang rapi. Kayak gitu kan sama anak di kelas. Duduk yang rapi. Ya harus disiplin nih. Nah, tadi apa? Memang itu tadi saya bilang cara kita aja menyikapinya seperti apa supaya disiplin itu tidak terlalu inilah terlalu berat. Saya dengar kalau disiplin yang kita alami selama ini, ini harus disiplin seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi memang apalagi sekarang kita memang tentang disiplin positif ya. Kita memang tentang disiplin positif, keyakinan kelas. Jadi sama dengan apa yang saya sampaikan nanti tentang keyakinan kelas juga. Ada kesepakatan kelas, apa itu kesepakatan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Oke lah, kita lanjut. Kita menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka terjadilah motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu, kira-kira ini gimana ini?
nggak yang bisa bantu saya untuk menjabarkan? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan disiplin yang kuat supaya untuk menciptakan murid yang merdeka. Ini kan kita udah bayang tadi nih, disiplin yang kuat nih anak yang memang datang pagi, mengerjakan tugasnya selesai. Tapi kadang ada anak yang tidak mampu mengerjakan tugas, kita menganggap dia tidak disiplin. Sedangkan di sini tadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Bagaimana dengan anak yang memang tidak menyelesaikan tugasnya? Apakah sudah termasuk murid yang merdeka? Untuk di pukul rata tak bisa mereka dulu merdeka menangkapnya itu di pukul rata semua harus seperti ini gitu. Karena anak ini kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Dalam menjadi dia itu kan kita nggak tahu juga latar belakangnya siapa, sehingga kadang ada yang itu tadi paling rata dan yang lain itu paling rata pun anak jadi juga. Iya, betul kata Bu Yuli. Jadi kalau menurut saya itu tadi kita sebagai guru kita memang harus tahu tentang kebutuhan anak supaya semua anak yang ada di dalam kelas ini merdeka. Kenapa saya bilang seperti itu? Mewarnai lah contohnya kan. Ada anak yang memang terus terang dia mengakui bahwa dia tidak suka mewarnai. Kenapa anak tidak suka? Saya tanya, kenapa anda suka? Capek bu. Jadi sedangkan kawan di kelasnya dapat tugas mewarnai semuanya. Hari ini mewarnai. Saya cuma bilang seperti ini supaya dia tidak terpaksa. Saya bilang sama dia, kamu warnai semampu kamu dan kamu warnai sesuka batas kamu, warna apa yang kamu mau, semampu kamu, sebatas kamu bisa. Akhirnya dia bilang, bu aku segini aja ya. Oke. Jadi saya mewarnai yang memang dari langit sampai rumput sampai tanah saya warnai. Memang dia tidak mau, ada yang memang, bu aku boleh ikut punya ibu, silakan. Saya bilang seperti itu. Dan ada yang mengejek, ih biru punya ibu. Tapi bagi saya seperti ini, mungkin dia terinspirasi punya saya. Karena saya membayangkan anak harus merdeka. Jangan sampai dia dibully kawannya, jangan sampai dia tertekan datang ke sekolah. Tapi tugas kita satu tadi, tugas kita mewarnai gitu kan. Ketika dia bilang dia capek mewarnai dan ada yang coret-coret, saya tanya kenapa seperti itu? Ya bu, dia jalan seperti ini. Memang dia tidak berminat pada mewarnai, tapi karena tugas kawan yang mewarnai dia harus ikut-ikutan. Ya sudah, saya tidak memaksakan. Saya bilang, saya cuma memotivasi. Kalau ada yang putih-putih boleh ditambah warnanya, ditambah. Tapi memang dengan coret-coretan. Seperti itu. Iya, memang seperti itu. Memang tak ada 3 kegiatan yang memang ibu-ibu tidak harus anak itu selesai 3 kegiatan. Ketika waktunya habis, kasih tahu. Sebelum waktu habis itu kasih tahu. Waktunya tinggal 5 menit ya. Waktunya tidak sedikit ya. Tidak tahu. Sudah punya tadi kesepakatan kelas. Sebelum ibu-ibu memulai bermain, anak-anak itu diingatkan. Kesepakatan kelas kita hari ini apa? Kesepakatan kelas yang diucapkannya harus menjadi keyakinan jelas di hati dia. Jadi itu memang harus datang dari hati. Saya sudah praktek di kelas yang Bu Lilis.
di pojok situ misalnya untuk menulis di pojok situ, mana yang sudah selesai, aku udah selesai udah bangun garasinya, saya gitu kan. Nah ya udah, tadi kamu bangun apa? Garasi. Kita kasih dia kertas garasi, suruh dia nulisan. Itu ibu-ibu sudah kegiatan menulis. Jadi kegiatan anak TK itu tidak mesti yang formal kita harus menulis papan tulis, tak juga. Tapi ada sewaktu-waktu kita memang harus melatih anak menulis papan tulis karena dengan media yang berbeda segitu. Jadi memang jadi guru kita harus kreatif biar anak betul-betul merdeka dalam belajar. Oke, kita lanjut. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau mengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita anggap. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, saya lanjut karena ibu-ibu saya akan jelaskan nilai kebajikan universal ini baru nih, hal-hal baru yang kita alami. Jujur saya sendiri belum pernah, tapi sebenarnya dari kita lakukan. Saya belum pernah membaca tentang kebajikan universal. Apa sih? Nah, akhirnya saya dapat. Nah, inilah dia nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Dari kita buat visi, dari kita buat kurikulum, kita sudah sering bahas tentang profil pelajar Pancasila karena memang sudah merdeka ya Ibu. Dan kita juga sudah paham tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini memang kenapa saya bilang ada profil pelajar Pancasila itu sebenarnya memang ini kalau anak memang menguasai pada profil pelajar Pancasila, semua dikuasai 6 dimensi, Masya Allah itu memang anak yang benar-benar perfect bagi saya. Kenapa seperti itu? Karena memang mulai dari dia mengenal Tuhan, mulai dari akhlak dia mandiri dalam segala hal, bernalar kritis, anaknya tak malu, tak diam, dia berpikir ketika kita ngomong seperti ini, dia berpikir dan dia bisa mengeluarkan ide-ide, dia bisa, Bu, besok kita main ini lah. Itu saya rasa jarang kita ketemu anak seperti itu. Jadi ini PR juga bagi kita. Ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang memang kita pancing anak untuk mengeluarkan ide. Nanti kalau anak dan mengeluarkan ide, ibu gurunya enak. Kenapa enak saya bilang? Ketika ini kan ibu-ibu nanti kan hari Senin kita udah dengan topik yang baru. Hari Jumat itu dipancing. Kita kasih tahu aja minggu depan kita akan belajar tentang air bisa. Kira-kira teman-teman kalau dari air kita bisa belajar tentang apa? Banyak bisa. Nanti dia bilang mencuci, itu udah dapat ide. Nanti ada mencuci. Minum katanya. Berarti kita bisa buat minuman dengan anak. Nah, mengenal warna, mengenal rasa itu dengan air. Jadi memang kita pancing anak untuk bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Ini sudah kita masukkan di dalam program sekolah kita. Memang budaya itu harus kita kenalkan sama anak-anak. Karena apa? Karena memang saya bilang seperti itu, anak sekarang lebih banyak kenal dengan budaya barat. Saya jauh-jauh lagu anak-anak aja sekarang tak ada lagi ya? Tak ada lagi. Banyak kita kenal anak itu menyanyi lagu Cinta Yang Kandas, entah apa-apa lagi. Pokoknya memang saya lihat itu kita nggak tahu lagu tapi dia tahu. Itu memang lagu orang dewasa. Jadi memang harus kita kenalkan budaya, Bu, supaya anak-anak kita tidak cepat tua, saya bilang. Saya bilang sama anak-anak, cepat tua, saya bilang kan, karena memang tontonan, pengaruh tontonan anak-anak dan gadget sekarang kan. Jadi memang kita yang harus selain sama anak, orang tua juga harus kita paham.
proyek, kalau dulu anak dia tak mampu untuk tidak mampu dan tidak suka dengan kegiatan kolase, kita menyerah di kolase lah, tak pindah-pindah. Ayo cepat selesaikan, kita motivasi juga dia, selesaikan nak, selesaikan. Tapi dia di situ ngulang waktu sampai waktu habis tak selesai. Besoknya asal ada kegiatan kolase dia udah mulai betul, udah mulai tidak semangat ya, tidak semangat dia udah tahu dia akan gagal seperti itu. Kenapa saya bilang sekarang enaknya kurikulum merdeka? Karena memang harus kerjasama, anak dituntut kerjasama. Ketika ada anak yang pendiam, ada anak yang tidak mampu pada satu pekerjaan, dia merasa bisa karena ada temannya yang bantu sehingga dia berani mencoba. Nah, senang, bahagia dia. Akhirnya saya tengok, oh inilah ini kurikulum merdeka, betul-betul merdeka. Kita sebagai guru memang mengarahkan saja. Jadi bukan batu merdeka kita biarkan. Video-video ya situ kan gitu juga gitu seperti itu. Jadi memang kurikulum merdeka itu memang kita memberikan kesempatan pada anak untuk mengeluarkan ide kreatif, dia kerjasama. Ketika disitulah nampak ada anak yang ego, dia menunjukkan bahwa dia mampu, dia sendiri yang bisa, yang lain tak boleh menang. Di situ juga kita bisa mengarahkan. Saya ketemu murid saya ada yang seperti itu. Dia satu kelompok berlima, yang lain penonton. Dia sendiri dia merasa dia mampu untuk menyusun. Aku jelas. Akhirnya saya sebagai guru itu kan jadi penengah. Saya bilang, abang nggak boleh seperti itu. Di sini kerjasama. Silakan teman-teman kamu mengeluarkan idenya. Akhirnya yang namanya anak kan, kalau guru udah ngomong, dia mendengarkan. Udahlah, dia. Akhirnya kerjasama. Disitulah nampak dia menurunkan ego dia kan. Memang sebenarnya dia terpaksa, tapi bagi saya itu hal positif yang harus, walaupun dia terpaksa, tapi dia harus ibaratnya belajar untuk menurunkan egonya. Ada seperti itu. Jadi kreatif, anak juga dituntut untuk kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya sikap murid. Nah ini, jadi kalau ketika ada orang nanya nilai-nilai kebajikan universal, ternyata ini sikap murid, toleransi, itu yang kita latih. Rasa hormat, integritas, mandiri. Di mandiri ada juga tadi proses belajar Pancasila. Menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Coba ibu-ibu lihat empati. Ini terlatih tidak di anak kita empati? Terlatih? Belum kan? Kenapa saya bilang belum? Bukan di anak kita aja, di kita aja. Ada yang terjatuh. Ketawa gitu. Bukan ditolong. Apalagi sekarang Bu, yang kecelakaan bukan ditolong, sibuk buat video. Iya. Nah, ini yang saya bilang, ya Allah, ini memang harus kita. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kita tidak salah berbuat baik, kita hanya berusaha. Jadi disitulah kesempatan. Sebenarnya bukan doa kawannya satu, tapi kesempatan kita ketika dia menertawakan kawannya, disitulah kita ibarat mengarahkan anak. Teman kamu jatuh itu bukan ditertawakan, tapi dibantu. Kita cuma bisa mengarahkan. Jadi sebagai guru itu memang sebagai penuntun. Selanjutnya ada 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini kalau udah kita pakai ini aja untuk modal belajar kita pada anak banyak. Kemandirian dan tanggung jawab. Ini memang untuk kita nih dulu. Memang karena kita fondasi. Jadi memang untuk guru TK semuanya. Kejujuran kita juga yang harus latih pada anak. Hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri dan sini juga. Ketika dia sudah percaya diri, maka pada jenjang berikutnya dia berani. Selama tidak ada yang menjatuhkan kepercayaan dirinya. Kalau misalnya down, artinya kadang ada di TK rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini PR kita semua. Jadi ibu-ibu cernalah kata-katanya satu persatu. Ini adalah modal kita melatih anak, membiasakan anak untuk yang menjadi terbaik ini sebenarnya. Cinta dia akan Tuhan, dia tahu siapa penciptanya. Jadi itu yang saya pernah sampaikan sama ibu-ibu. Meskipun di sini kita nilai-nilai kebajikan, yang berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini keterampilan hidup dapat dipercaya. Jurusan berat Bu, berat kerja di kamu. Jadi kita memang harus mengajarkan anak itu jangan terbiasa berbohong. Tapi sebenarnya kita sudah laksanakan di kelas.
mereka akan contoh nih tadi seperti saya kan, Bu udah selesai katanya kan, udah selesai saya bilang. Tapi ada anak sekarang itu terpengaruh dengan artis, dia bilang gini, bercanda. Iya. Akhirnya kan saya masih diamkan, tapi kawannya ada yang bisa menindaklanjuti seperti ini. Dari tadi kamu bilang bercanda, kamu berbohong sama ibu. Baru saya jadi orang tengah seperti itu. Iya, ketika kamu berbohong, kamu bisa apa nak? Itu saya jelaskan. Baru dia bilang, ya Bu maaf ya Bu. Nah, baru dia tahu minta maaf. Kalau berbohong bisa apa? Ada yang bilang macam-macam, karena itu ibaratnya kan memang pendapatnya anak-anak. Berbohong itu nanti seperti ini. Ujung-ujungnya neraka. Mereka bilang seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru TK untuk keterampilan hidup ini, nah ini memang dari kita nih, fondasi. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Ini nih di kita nih pendengar yang aktif ini nih, yang memang di kita kan paling tahannya 5 menit ya, anak TK nih 5 menit fokusnya udah habis kuliah, kan? Satu-satu paling yang sanggup mendengarkan lama. Tidak merendahkan orang lain, ini kebiasaan Bu. Kalau kita di TK itu kita bisa laksanakan dengan kebiasaan. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Ini harus kita latih semua pada anak-anak. Kita lanjut. Nih, pada nilai-nilai kebajikan berikutnya ada empati. Tadi juga empati yang dibahas. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini dari hati anak. Dari hati anak yang harus kita latih. Ini PR kita yang bagaimana supaya anak terlatih dan terbiasa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini lihat ya, kita berada di mana ya. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kedua ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Dari ketiga ini, ada nggak kita temui dalam anak-anak? Ada nggak? Ada menurut saya. Ada yang memang pandai cari muka. Ada yang nanti ini kalau aku sapu nih, ibu kasih bintang. Saya pernah melakukan penerapan balik sekolah. Kita pulang sekolah saya buat bintang saya kasih double tick untuk tempel di sini. Siapa hari ini yang sudah bereskan karpet, tak ada sampah? Saya jadi besok tuh semuanya karena mengharapkan bintang, padahal bintang kertas saja kan, tapi bagi anak-anak itu berharga. Mereka tanpa saya suruh karpet itu bersih, karena dia tahu saya balik nanti akan ngasih bintang untuk tempel di baju. Dan belum saya tanya, dia bilang apa sama saya? Bu, saya udah nyapu karpet. Hah? Padahal hari ini bukan itu kuis saya. Tapi karena dia tahu ini akan dapat reward yang memang untuk nyapu karpet aja, bagi yang tidak nyapu karpet dia kan tak dapat nih. Jadi memang dia berharap dapat bintang itu, akhirnya dia melakukan dengan mengharapkan ujian, imbalan. Ada anak kita seperti itu. Dan bukan anak-anak aja, bahkan guru juga ada seperti itu. Ya kan? Tak perlu aja. Kalau sekolah pun ada seperti itu. Setiap orang ada melakukan seperti itu karena nanti dapat imbalan. Cari muka, saya bilang cari muka. Nah, jadi anak itu memang dari kecil udah ada yang terbiasa dia pandai cari muka. Bermuka 2 pun dia pandai. Nah, ini nih yang harus kita rubah mindset anak, yang harus kita latih dan kebiasaan kepada anak. Ada kan Bu, ibu ketemu di kelas
aku mati. Ayo tuh, wah aku udah rapi lah tuh. Nanti balok-balok tuh. Tapi ntar itu gurunya, siapa yang kuat nih? Jadi anak-anak pun termotivasi mengharap pujian. Oh mantap, wah hebat, tos lu. Seperti itu. Memang anak-anak kalau udah seperti itu lagi deh, memang seperti itu. Seperti tadi di kelas ini, Bu, aku piket hari ini. Ternyata piket dia sendiri pula yang datang. Tapi karena kawannya lambat makan, itu memang jenis anak ini tetap pujian. Dia memang melaksanakan tugasnya. Jadi memang dia bilang, Bu, aku sudah melaksanakan tugas piketku ya. Kadang-kadang apa dia? Emang dia sapu nih sampah-sampah. Aku sudah melaksanakan tugas piketku ya, Bu. Karena ada kawan yang bisa saya, kan? Dia, aku main 5.000, silakan. Saya bilang seperti itu. Karena kalau memang ditahan, kawannya mana lambat seperti itu kan? Saya bilang ini memang resiko orang yang akan terakhir. Selesaikan tanggung jawab dengan sampah sendiri. Saya bilang seperti itu. Jadi bukan berarti kita bertahan dengan siapa piket hari ini itu harus bersih. Gak boleh juga, Bu. Siapa yang piket hari ini harus bersih kelas. Gak boleh juga. Kasihan nengok anak yang piket hari itu. Dia pindah juga. Betul. Oke, kita lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi yang ketiga tadi itu, Bu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Sama seperti anak yang dikatakan. Dia tidak mengharapkan pujian, tapi dia tahu dengan tugas dan tanggung jawab dia. Jadi kalau ada anak yang mengharap pujian, tadi memang dia tengok siapa guru, guru masih ada tuh. Yaudahlah, kawan yang makan, guru juga lah. Ibaratnya bela demi ampunan, yang penting dia dapat pujian dari guru ya. Mantap yang pikir hari ini. Ternyata ada anak yang pikir tadi dia memang bertahan dengan tanggung jawab dia sudah melaksanakan tanggung jawab dia, tapi ada kawannya yang memang belum selesai. Jadi memang, tapi susah kita cari seperti itu. Satu-satu anak yang memang mandiri melakukan seperti itu. Kita harus melatih yang ketiga pada anak-anak. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Intrinsik itu berarti dari dalam diri mereka. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ibu-ibu, kalau saya tengok dari sini, cara memotivasi kita aja yang harus kena pada anak. Jangan pernah siapa yang mau merapikan buku, tadi ada buku diseret kan? Siapa yang bisa merapikan bukunya nggak tahu. Itu siapa yang belum merapikan nggak tahu, Bu. Bukan aku. Saya cuma bilang seperti ini. Siapa yang mau membantu ibu? Langsung ada satu murid yang akan mau membantu. Ada yang tidak membantu sama sekali. Siapa yang bisa membantu Bu Lisa, rapikan bukunya dia bantu. Tapi kalau ibu pakai seperti ini, siapa yang mau rapikan buku ini nanti Bu Lisa kasih permen. Ibu udah pakai reward. Besok kalau ibu tak kasih permen, dia tidak mau kerjakan. Jadi memang kalau saya memotivasi anak untuk melakukan sesuatu itu memang dari hati. Bisa seperti ini. Siapa yang bisa mau bantu Bu Liza rapikan bukunya, Bu Liza ucapkan terima kasih. Jadi kalau kita dengan terima kasih aja, besok mereka itu melakukan sesuatu itu tidak berat lagi. Paham mereka. Jadi ini memang kita juga harus terbiasa melatih anak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang saya sampaikan pada ibu-ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini jangan dibaca sekali aja, berkali-kali. Setiap ibu-ibu melaksanakan kegiatan, ulangkan lagi keyakinan kelasnya. Awalnya apa kesepakatan kelas kita? Jadikan itu keyakinan kelas yang memang sudah masuk di dalam hatinya supaya dalam
berkegiatan dia ingat, boleh dong ganggu kawan seperti itu. Jadi memang ini semua kalau saya melihat kalau untuk anak TK ini Bu, kita memang harus dengan kebiasaan. Jangan lelah mengingat, jangan berhenti mengingat anak, karena dari pembiasaan anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal baik. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kebutuhan hidup. Nah, ini saya bilang. Kebutuhan hidup ini pada anak itu mereka butuh makan. Ketika mereka datang ke sekolah dia lapar, perut dia ada semangat dia belajar. Nah, banyak tinggal tuh. Makanya ibu perlu tanya. Ada anak yang semangat, kenapa kamu? Ternyata dia lapar. Nah, lapar. Jadi memang ini sebenarnya itu yang saya bilang. Kita kadang kan kita memang sudah melaksanakan seperti ini aturan. Kadang dilemanya saya seperti ini. Aturannya tidak boleh makan saat temannya berkegiatan. Ya seperti itu kan? Tapi kalau dia lapar Bu, dia dapat semangat. Ujung-ujungnya kan kita harus kasih makan kan? Jadi kalau saya menyikapi ini untuk jalan tengah, karena kita juga punya aturan, kita harus kerjasama dengan orang tua. Merasa diterima. Ini penting nih. Penting karena ini 5 kebutuhan dasar manusia, ini penting kasih sayang. Anak kalau terdapat kasih sayang di sekolah dan merasa tak aman, besok dia tidak datang sekolah. Ada anak yang menangis ke sekolah, kita harus dekati dulu. Kamu kenapa? Takut ya? Takut sama siapa? Ini biasanya awal-awal tahun pembelajaran. Takut sama siapa? Tenang lah, ada Bu Lilis ini. Nanti kalau ada yang ganggu kasih tahu sama Bu Lilis seperti itu. Jadi memang anak itu dia butuh kasih sayang, dia merasa diterima juga ya. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini dia mau kita mengakui bahwa dia bisa. Nah, misalnya nih menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi makanya pujian dari guru juga. Ketika ada satu hal yang dia lakukan, walaupun mungkin bagi orang lain tak begitu berharga, tapi bagi dia yang melakukan sesuatu yang baru, seperti dia tadi contoh yang tulis kasih contoh, dia selama tak pernah baca doa. Ketika dia memimpin dia baca doa, dia memang dengan gugup, tapi ketika menulis kasih tahu mantap dia besok bisa dia pemimpin lagi nih, itu dia sudah merasa bangga sebenarnya.
tutup pintu. Kalau pukul ada lagi tuh pukul. Yang pukul lakukan ada lagi pukul. Kalau sekarang kasih 5 posisi kontrol itu pukul. Mau belajar di luar Kawan kita gitu. Ya, Kamu jadi aja gitu. betul. Kalau penghukum ini kadang biasanya ada anak yang membuat ibu-ibu sudah hilang Akal. Jadi sehingga ibu keluar rasa nahan untuk pintunya nanti kan seperti itu kan. sama abang gitu aja kita. Iya. Jadi ini nanti nih ada kemungkinan murid itu, tapi kita alhamdulillah anak TK itu orangnya dimarah ya hari ini besoknya ini lagi. Tahu mungkin mereka. Iya. Karena memang dia tahu kesalahan dia, itu pula yang sama anak TK itu enaknya dia tidak dendam. Sebenarnya kalau kita ikut dari hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tapi jangan salah, kita akan menemui satu murid dari anak TK, pasti ada satu murid yang punya sifat galak. Ada. Terus kalau ibu tuh terus marah-marah, ada anak TK ada seperti itu. Jadi memang kenapa dia seperti itu? Karena memang mungkin bagi ibu itu dia sudah tak dapat dilarang lagi, dan saat itu ada hal-hal yang diberi memang dengan ancaman hukuman kepada anak yang ini, sehingga dia merasa ibu itu galak, ibu itu galak. Ada seperti Sekali aja mungkin kita kayak Ya. Sina gitu, Tapi terkesan. Iya, makanya kita udah lah kita turun di kamar mandi. Alhamdulillah hari ini banyak pembahasan kita yang kita bahas di dalam kelas. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman yang tentang budaya positif, pengalaman-pengalaman dalam kelas. Semoga ke depan kita bisa lebih memperbaiki diri lagi, menjadi guru yang terbaik dan memerdekakan anak. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lah bang gitu? Jadi ada hati. Ya Allah kalau ini datang aduh apa? Saya mati. Iya. Datang udah. Aduh ini datang. Kemarin belajar nggak ada si Leo, enak ya bang? Betul. Udah pedang lu. Hari ini udah datang kok rese ya. Karena dua kita iya loh bu. Pas ada kita kesal jadi kita bisa otomatis. Padahal kan Bu Leo tuh kayak seingat nunggu foto. Sesekali kadang sambil tertawa. Semalam Leo tak sekolah itu belajar enak ya bang sama ngambil. Hari ini dia datang ya Allah Tuhan. Kenapa kayak gitu ya bang? Itu yang saya bilang, Bu, ketika saya belum ikut CDP, saya sama seperti itu semua. Ada murid yang menyebalkan, padahal saya tahu itu anak kecil, kalau dipikir kita orang dewasa gitu kan. Harusnya kita bisa mengontrol anaknya kan. Tapi memang dia yang rasanya ada tuh memang bercanda, dia bilang pokoknya kita merasa diejek apa segala, kita emosi. Tapi sebenarnya setelah saya ikut CDP, saya merasa berdosa aku selama ini kan seperti itu. Jadi ketika ibu saya sampaikan ini nih, membuat merasa bersalah ini memang sering kita lakukan. Abang kayak gitu ya, suara Bu Liza tidak habis. Gara-gara abang dari tadi, Bu Liza bicara abang tak dengarkan. Ujung-ujungnya dia merasa salah. Salah, tidak seperti itu. Ini memang saya pun bilang tak ibu aja. Saya sendiri sering melakukan ini. Membuat merasa bersalah. Yang salah ibu. Yang dari satu itu sampai besar. Iya. Nanti dia hasilnya ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga dia merasa nanti pokoknya dia orang yang merasa apa yang dibuatnya mengecewakan ibu gurunya, mengecewakan bapak gurunya. Pokoknya itu tadi saya bilang, apalagi kita yang saya sering tuh, udahlah bisa diam aja lah. Gara-gara abang nih, suara bisa nih nah keluar. Pokoknya nanti kira-kira dia waktu SMA nanti gitu. Itu nanti dia akan jadi kesannya akan seperti ini orang yang kalau saya tengok dari hasil, tapi kita ibaratnya selama ini kita kan mungkin supaya kita nggak marah sama anak, daripada kita menghukum lebih baik kita membuat dia merasa bersalah. Lalu kita Dia akan tahu dia salah gitu. betul. Kalau sebetulnya Kita nggak buat salah ya berarti yang Iya. kita lakukan ya. Jadi ibaratnya mungkin dia mencoba mengekspresikan sesuatu, tapi kita tidak cari tahu sehingga kita tadi membuat dia merasa Salah. salah. Padahal mungkin tadi entah dia sama dengan nyanyi tadi. Gimana sih? Kita nggak bilang jangan teriak-teriak. Nanti ya kalau teriak-teriaknya suara kamu nanti habis. Akhirnya kan dia suaranya dia redanya. Ketika suaranya pelan, kita suruh lah keluar dari sini.
memang ayo bantulah demi bapak ya. Nah ini kan teman nih, demi ibu ya. Kadang seperti itu. Tolonglah rapikan itu bantu beli saya, bisa capek nih. Kan dengan teman nih misalnya kan. Dan ada pula yang seperti ini, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini sama kamu. Kan kita seperti teman. Seolah-olah anak itu memang seperti teman. Padahal saya merasa selama ini kalau kita melakukan anak seperti teman dengan kita, saya merasa anak sudah nyaman. Artinya kan? Tapi ternyata saya baca lagi, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya anak memang nyaman dengan kita. Tapi kita tak tahu negatifnya apa. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi kadang kita dengan ibaratnya mengajak anak berteman tadi, kita minta tolong ke teman nih. Ketika murid minta tolong dengan awal lupa gitu kan. Jadi akhirnya murid pun merasa kecewa dengan kita. Jadi memang itu yang saya bilang, saya pikir kalau murid kita jadikan teman, nyamannya dapat, nyamannya murid ini kita dapat. Tapi ternyata hasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi memang terbayang gak ini murid yang merasa tergantung ini? Terbayang gak? Kayak gini lah kita di kelas biasa. Ada yang lambat merapikan. Besok mainnya hati-hati ya, jangan berserak betul ya, ibu bantu. Besoknya lagi, ibu tak sempat bantu, bantulah bu. Selalu begitu. Jadi dia bergantung dengan kita. Akhirnya ketergantungan, itulah teman. Ketika kemarin ada kan tadi mainnya di mana? Padahal kita merasa biar anak nyaman sama kita. Kita bantulah merapikan yang tadi loskan, udah loskan. Besok kita datang bantu dia butuh bantuan. Saya bilang murid seperti itu. Waktu itu juga tidak selesai mengerjakan tugas. Akhirnya saya kasihan, bantulah menyelesaikan tugas sekolah C. Kan banyak, itu lama. Besoknya nyaman kali ya saya. Dia bilang, udah siap bang? Makanya ibu bantulah. Memang kita bantu. Jadi kemarin saya itu tadi karena kita merasa teman nih tadi kan kita buat dia nyaman. Akhirnya ternyata ketergantungan. Berikutnya ada posisi pemantau. Ini udah lebih baik nih. Pemantau ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Kita ingatkan balik. Ibu-ibu sudah melakukan selama ini. Apa peraturan yang sudah kita tetapkan? Ibu-ibu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau seperti saya tadi kan, ketika anak nyanyi ada yang ribut, saya bilang, kan kita udah sepakat tadi yang mau nyanyi sama-sama kan? Iya. Ketika ada teman kalian yang tidak nyanyi, kita bagaimana nih nak? Tanya sama kawannya. Akhirnya kawannya suruh dia nyanyi berdua bu. Nah, itu adalah saya sudah melakukan pemantau. Saya sudah melakukan restitusi posisi kontrol pemantau. Jadi memang saya tanya sama anak yang bersangkutan, kamu sudah tadi kamu saat nyanyi kamu lagi ngapain? Ketawa gitu. Kamu ya udah nyanyi apa belum? Belum. Jadi bagaimana? Udah nyanyi lagi bu. Nyanyilah dia berdua. Walaupun masih nahan-nahan ketawa lah. Jadi hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini yang paling bagus. Kita harus menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi diingatkan lagi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau kita kayak ibu memang prosesnya panjang. Ibu-ibu tidak bisa langsung, tadi kamu gak percaya, tak bisa langsung seperti itu. Jadi kita memang harus tanya sama anak, memang betul-betul memerdekakan anak sampai dia tahu kesalahan dia tahu cara menyelesaikannya. Akhirnya mereka
yang merasa dalam kelas, ibu diam aja dulu. Saya kasih tips, ibu-ibu diam, jangan bicara. Ketika ibu-ibu diam, anak akan paham. Dia diam baru kasih tahu. Udah nak, sekarang kesempatan ibu ya yang bicara. Seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu pakai teknik seperti itu, anak-anak akan tahu aturan bahwa berbicara itu bergantian dan harus mendengarkan orang lain berbicara. Seperti itu. Kalau saya memang awal merajin sama anak-anak kan itu tadi ibu pun bilang, bang bilang main luar, dia aja sama mau kawan. Memang saya paham ibu-ibu. Ibaratnya murid ini macam-macam, apalagi tahun ajaran baru besok kita udah ketemu yang macam-macam. Yang nangis, yang ini, yang itu. Jadi 2 minggu ibu nggak apa-apa orang tua bisa kasih. Habis itu nanti baru kita beransur-ansur menerapkan tata tertib kelas. 2 minggu ibu-ibu harus pembiasaan anak, karena anak TK itu harus pembiasaan. Pembiasaan menyimpan sepatu, menyimpan tas, menyapu sampah. Berarti kita harus banyak sapu kecil lah besok ya. Jadi dia kalau udah terbiasa, kita enak bu, dia terbiasa dengan kebiasaan baik. Kita tinggal arahkan siapa yang belum bersihkan sampahnya, seperti itu. Kita lanjut. Tapi Bu, yang tadi itu Bu, yang kata Ibu Dian, tibanya udah sering kita lakukan nih. Begitu anak lari-lari masuk kelas nih, diam, kita duduk, diam. Jadi anak-anak tuh bilang, duduk weh, ibu udah duduk, diam, ibu marah. Anggapan mereka nanti kalau marah kayak mana Bu? Nah, jelaskan seperti ini. Mereka taunya karena udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu pasti marah. Jadi Bupani itu jelaskan seperti ini. Kalau mereka udah tenang, sampaikan. Bupani tidak marah. Tapi ketika teman-teman lari-lari, Bupani udah panggil, teman-teman tak mau duduk. Akhirnya biar aja lah Bupani duduk sendiri. Kalau teman-teman udah tenang, baru kita bisa mulai. Bupani tidak marah. Tapi kalau teman-teman minta Bupani marah, besok Bupani bisa marah. Harus tahu. Bupani bisa marah, tapi Bupani nggak mau marah sama teman-teman karena Bupani sayang sama teman-teman. Jadi aja Bupani. Ibarat kalau Bupani sudah pakai hati, saya punya murid dulu, itu tadi ya pengalaman kita ngajar memang bertahun-tahun itu yang mendatangkan pengalaman kita kan. Anggapan anak kita marah, apalagi kita marah kan? Sudah dia tahu kita diam, kita marah. Mungkin di rumah dia pernah ada pengalaman, marah seperti itu. Jadi memang kasih tahu lagi ke anak, jelaskan, Bupani nggak marah. Tapi tadi kan teman-teman Bupani aja dulu nggak mau. Alhamdulillah hari ini banyak pembahasan kita yang kita bahas di dalam kelas. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman yang tentang budaya positif, pengalaman-pengalaman dalam kelas. Semoga ke depan kita bisa lebih memperbaiki diri lagi, menjadi guru yang terbaik dan memerdekakan anak. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak pembahasan kita yang kita bahas di dalam kelas. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman yang tentang budaya positif, pengalaman-pengalaman dalam kelas. Semoga ke depan kita bisa lebih memperbaiki diri lagi, menjadi guru yang terbaik dan memerdekakan anak. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya akhiri